Halo teman-teman semua. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi yang sekiranya dapat berguna bagi kita semua. Tapi sebelum itu, mari kita saling berkenalan. Perkenalkan, nama saya Claudia Yolanda Gesi. Saya adalah siswi kelas 11 IPA 1 dari SMA Negeri 1 WK Bupap. Dan tujuan saya membuat video ini memenuhi tugas mata pelajaran sejarah dari guru pembimbing saya, Ibu Olviana Malo. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, negara kita Indonesia sudah merdeka sejak 77 tahun yang lalu, yang mana tepat tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bapak Proklamasi kita, Bapak Insinyur Soekarno, dengan didampingi oleh Bapak Wakil yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, telah membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Tapi teman-teman, berita kemerdekaan tersebut ternyata tidak tersampaikan secara menyeluruh di Indonesia. Akan tetapi, walaupun dengan keterlambatan penerimaan informasi tersebut, seluruh rakyat Indonesia tetap memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dia nih teman-teman, dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah teman-teman, kita coba bahas 4 daerah dulu ya yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Surabaya, Palembang, Jambi, dan juga Aceh. Oke, kita bahas Surabaya dulu ya. Nah, jadi teman-teman, sebetulnya Surabaya baru menerima kabar kemerdekaan itu di tanggal 23 Agustus tahun 1945. Nah, dan syukurnya teman-teman, pada saat itu ada Bapak Sudirman nih, yang mana Bapak Sudirman menerima telegram dari KNI, yaitu Komite Nasional Indonesia, yang mana telegram tersebut berisi pesan agar Surabaya segera membentuk KNI daerah. Dan pada akhirnya KNI daerah ini dibentuk pada tanggal 28 Agustus tahun 1945. Nah teman-teman, ketika mereka mendengar kabar kemerdekaan Indonesia, mereka segera memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui peristiwa Tunjangan di tanggal 19 September tahun 1945. Nah teman-teman, peristiwa Tunjangan adalah peristiwa di mana para pemuda-pemuda Indonesia menurunkan dengan paksa bendera Belanda yang masih saja berkibar di menara Hotel Yamato. Karena pada saat itu mereka sudah meminta nih benderanya diturunkan, tapi permintaan tersebut tidak dikabulkan. Oleh karena itu, mereka menurunkan dengan paksa dengan menyobek bagian bendera yang berwarna biru serta mengibarkan bendera yang berwarna merah dan putih, yaitu bendera Indonesia. Oke, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu Palembang. Nah, sebetulnya teman-teman, penyebaran berita kemerdekaan di Palembang itu dilakukan oleh para anggota PPKI yang berasal dari Sumatera. Dan tokoh yang dimaksud itu ada 3, Teguh Muhammad Hasan, Muhammad Amin, Pak Abdul Abbas. 3 tokoh tadi sampai di Pulau Palembang itu di tanggal 24 Agustus tahun 1945. Kemudian Bapak Muhammad Hasan mengkoordinasikan seluruh elemen rakyat Sumatera, akhirnya mulai melakukan pemasangan bendera merah putih, mengupayakan perebutan kekuasaan, melakukan pawai kemerdekaan, melakukan pembobolan penjara, yang mana untuk membebaskan tahanan-tahanan Indonesia yang ditahan oleh para penjajah sebelumnya. Nah, salah satu tokoh yang berperan penting adalah Adnan Kapau Gani, singkat dengan AK Gani. Oke, sekarang kita masuk ke daerah yang ketiga, yaitu Jambi. Nah, sebetulnya teman-teman, berita kemerdekaan yang didengar oleh rakyat Jambi itu dibawa oleh tadi siapa? Tokoh penting yang di Palembang, yaitu Bapak Adnan Kapau Gani. Menyampaikan berita tersebut melalui saluran telepon kepada Bapak R. Soedarsono. Nah, kemudian Bapak Soedarsono ini akhirnya menyebarluaskan berita kemerdekaan ini sampai ke pelosok-pelosok daerah Jambi nih teman-teman. Kemudian di tanggal 22 Agustus tahun 1945, para pemuda yang dilopori oleh Husan Akib Amin Aine mengibarkan bendera merah putih di puncak menara air Jambi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke daerah terakhir yang akan kita bahas, yaitu Aceh. Nah, jadi sebetulnya teman-teman, daerah Aceh itu mendengar kabar dan berita kekalahan akan Jepang serta kemerdekaan Indonesia itu di tanggal 22 Agustus tahun 1945. Tapi sebetulnya teman-teman, kenapa bisa seterlambat itu? Karena pemerintah Jepang itu masih saja berupaya untuk menghalangi tersebar luasnya berita kemerdekaan Indonesia. Tetapi ternyata berita tersebut bisa tersebar teman-teman, karena berita tersebut ternyata diperoleh dari orang yang bekerja di bagian jaringan dan radio telegraf pada saat itu. Kemudian para pemuda Aceh yang pada saat itu tergabung dalam kemiliteran Jepang akhirnya berpindah dan bergabung dengan Ikatan Pemuda Indonesia. Dan mereka melakukan pawai kemerdekaan di kota Kutaraja yang pada saat ini sih disebutnya Banda Aceh ya. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1945 ada pesawat terbang Belanda yang terbang dengan rendah, kemudian dia menjatuhkan banyak sekali selebaran
yang di atas kota Kutaraja tadi. Nah, selebaran itu ternyata teman-teman berjudul Kepada Penduduk Indonesia. Dan di dalam selebaran tersebut ternyata berinformasi tentang perangnya itu sudah selesai karena Jepang sudah mengaku kalah kepada sekutu. Dan di akhir selebaran, ini nih yang paling epik, ada pernyataan, hiduplah Sri Ratu, hiduplah Indonesia. Nah teman-teman, itu dia daerah-daerah yang memberikan dukungan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya masih ada kekurangan. Sampai jumpa, terima kasih.